semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nestan Teresia Natalia Jiraluo, NPM 222420077 dengan mata kuliah kewarganegaraan yang dipimpin oleh Bapak Maludin Panjaitan dengan judul yaitu Warga Negara dan Kewarganegaraan. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian kewarganegaraan? 2. Apa saja asas-asas kewarganegaraan? Ketiga, apa unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan? Keempat, apa saja hak dan kewajiban warga negara? Dengan tujuan yang pertama mengetahui pengertian kewarganegaraan, 2. Mengetahui asas-asas kewarganegaraan, ketiga mengetahui unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan, yang keempat mengetahui hak dan kewajiban warga negara. Adapun pengertian dalam kewarganegaraan ialah keanggotaan seseorang dalam mengontrol satu politik tertentu atau secara khusus dengan negara, adanya membawa hak untuk berpartisipasi dalam berkegiatan politik seseorang dengan keanggotaannya yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara Indonesia. Kewarganegaraan dalam arti yudisil ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat penyertaan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Adapun asas-asas kewarganegaraan ialah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis, ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Kedua, asas ius soli ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan dengan negara tempat kelahiran di Indonesia. Asas ini yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, ialah menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan tunggal juga merupakan prinsip status kewarganegaraan yang dimana di setiap warga negara tidak boleh bernegara ganda. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Adapun unsur-unsur kewarganegaraan ialah unsur dalam keturunan ius sanguinis atau unsur adalah kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkan kewarganegaraan seseorang. Kebanyakan bangsa yang memiliki sejarah panjang penerapan asas ini seperti negara-negara di Eropa, Asia Timur contohnya. Apabila orang tuanya keturunan warga negara Indonesia, maka anaknya juga warga negara Indonesia. Unsur tempat kelahiran atau ius soli adalah seseorang yang dilahirkan menentukan kewarganegaraan seseorang, contohnya orang tua melahirkan anak tempatnya di negara Indonesia. Unsur yang dianut oleh negara Inggris, Amerika, Prancis, Jepang, serta Indonesia. Unsur kewarganegaraan atau naturalisasi, unsur ini adalah proses perubahan status dari penduduk asing
Menjadi warga negara suatu negara, proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 biasanya tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan dalam perundang-undangan yang dinyatakan bahwa kewarganegaraan dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan yang memenuhi syarat-syarat atau prosedur kewarganegaraan disesuaikan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi atau situasi negara. Masalah kewarganegaraan. Dari adanya asas-asas dan unsur-unsur kewarganegaraan dari kedua hal tersebut pula muncul masalah tentang status kewarganegaraan. Masalah status kewarganegaraan meliputi apatride, bipatride, dan multipride. Yang pertama, apatride, kasus yang dimana anak tidak memiliki status kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena seorang ibu yang berasal dari negara yang menganut asas ius soli melahirkan seorang anak ke negara yang menganut asas ius soli sehingga tidak ada negara baik itu asal ibunya ataupun negara kelahirannya. Kedua, bipatride, yaitu kasus di mana timbulnya dua warga negara. Hal ini terjadi pada seseorang ibu yang berasal dari negara yang memiliki asas ius soli melahirkan seorang anak di negara yang memiliki asas ius soli sehingga negara asal dan negara tempat di mana ia dilahirkan memberikan status kewarganegaraan. Ketiga, multipatride, kasus yang dimana seseorang memiliki dua atau lebih kewarganegaraannya. Contoh, seseorang yang dipatride juga memberi pemberian status kewarganegaraan lainnya ketika ia dewasa, di mana saat menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status dipatride. Hak dan kewajiban kewarganegaraan. Menurut Jimli Haksmai, hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional ialah hak-hak yang dijamin di negara dan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak hukum adalah hak-hak yang dilahirkan dari peraturan di luar Perundang-Undang Dasar tahun 1945 secara luas. Adapun hak warga negara Indonesia di bidang ekonomi pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, kewajiban seperti bekerja keras. Pada pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Hak mendapat pekerjaan yang berdasarkan asas kekeluargaan, kewajiban membangun usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hak mendapat pertanggungjawaban dari negara, kewajiban memproduksi sesuatu yang penting bagi negara. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air, kekayaan alam dan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan mendapatkan jaminan kemakmuran dari negara. Kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam dari pasal 33 ayat 4.
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Hak mendapat pekerjaan yang layak, kewajiban menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan selanjutnya ada pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang melekat dipelihara oleh negara hak mendapatkan pemeliharaan dari negara, kewajiban bekerja untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah fakir miskin dalam bidang hukum. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menunjuk hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Hak mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum, kewajiban menjunjung hukum dalam bidang pendidik, agama, sosial, dan budaya. Dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, hak memeluk agama sesuai keinginan, kewajiban bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak bebas memeluk agama, kewajiban beribadah menurut agama dan kepercayaan. Dari pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidik, hak mengikuti pendidik dan dibiayai pemerintah, kewajiban yang menjalankan pendidikan. Dan selanjutnya pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidik dasar dari pemerintah, wajib membiayai, hak mendapatkan biaya pendidik, dan pemerintah kewajiban mengikuti pendidik dasar. Dalam pasal 31 ayat 3, pemerintah menguasai dan menyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional yang meningkat keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Hak mendapatkan pendidik yang meningkatkan keimanan, kewajiban menurut ilmu. Dalam pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidik nasional. Hak mendapatkan pendidik, kewajiban menuntut ilmu. Dalam pasal 33 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan beradab serta kesejahteraan umat manusia. Hak mendapatkan ilmu pengetahuan, kewajiban memajukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perabatan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hak menikmati kebudayaan nasional, kewajiban memelihara nilai budayanya. Dalam pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hak menggunakan bahasa daerah, kewajiban menghormati dan memelihara bangsa daerah dalam bidang ketertiban dan keamanan. Dalam pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak mendapatkan perlindungan dari negara, kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan sekarang masuk pada kesimpulan, ialah kesimpulan kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam mengontrol satu politik tertentu atau secara khusus oleh negara.
yang adanya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seseorang dengan keanggotaannya yang memiliki disebut warga negara penentu. Kewarganegaraan yang didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius homini. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan adalah karena kelahiran, karena pengangkatan, karena keabulan permohonan, karena kewarganegaraan, karena perkawinan, dan karena turut ayah dan ibu. Saran yang ingin saya sampaikan ialah semoga dengan dibuatnya makalah ini kita bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Kita tahu apa itu kewarganegaraan dan bagaimana pentingnya kewarganegaraan untuk kita, dan semoga kita bisa lebih kritis lagi dalam menyelesaikan masalah kewarganegaraan. Dan juga sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki kewarganegaraan yang jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, sudah sewajarnya kita sebagai warga negara yang harus memenuhi hak dan kewajiban kita. Baik, terima kasih atas paparan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom.